Amerika bom 3 fasilitas nuklir Iran WW3 di depan mata. Pada 22 Juni 2025, pukul 06 pagi dini hari waktu Indonesia, 3 ledakan besar mengguncang wilayah strategis Iran. Amerika Serikat secara resmi melancarkan serangan udara ke 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, Fordow, Natanz, dan Arak. Ini bukan latihan, ini nyata. Dan semuanya terjadi hanya dalam waktu beberapa menit. Serangan ini dilaporkan dilakukan menggunakan jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35, disertai dukungan drone pengintai serta rudal jelajah presisi tinggi Tomahawk yang ditembakkan dari kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Target utamanya adalah pusat-pusat pengayaan uranium dan pengembangan teknologi nuklir milik Iran, tempat yang selama ini menjadi sorotan dunia internasional karena dituding dapat menghasilkan senjata nuklir. Namun, mari kita tarik waktu mundur ke 18 Juni 2025. Dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan ambigu yang kini terasa seperti peringatan dini. Di hadapan awak media, ia berkata, "Saya mungkin akan melakukannya, mungkin juga tidak. Maksud saya, tidak seorang pun tahu apa yang akan saya lakukan. Minggu depan bisa terjadi sesuatu yang besar." 4 hari berselang, pernyataan itu menjadi kenyataan, tapi Trump membingkai aksinya sebagai langkah pencegahan untuk menjaga perdamaian dunia. Ia mengklaim bahwa Iran sedang mempercepat program nuklir dan tak bisa dibiarkan. Di sisi lain, misi Iran di PBB membantah tudingan itu dan menyebut Trump menyebarkan narasi palsu. Iran pun merespons bukan dengan serangan balasan, tetapi lewat pengumuman resmi bahwa tidak ada kebocoran radioaktif pasca serangan. Mereka juga menyebut bahwa situasi berada dalam kendali. Namun ketenangan itu bukan jaminan. Banyak pengamat menduga Iran sedang mempersiapkan balasan di waktu dan tempat yang mereka pilih sendiri. Situasi makin genting karena Israel saat ini mengalami krisis sistem pertahanan. Beberapa laporan dari media setempat menyebut bahwa sistem Iron Dome dan David Sling mereka mulai kehabisan stok rudal pencegat. Dengan kondisi itu, bila Iran atau sekutunya melancarkan serangan balik, Israel bisa sangat kewalahan. Dan di tengah semua ini, Rusia dan Tiongkok mulai menyatakan sikap. Rusia menyebut serangan Amerika Serikat sebagai bentuk provokasi militer sepihak dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Tapi semua pihak tahu, dunia sedang menahan napas, karena jika Iran memutuskan untuk membalas dan Israel merespons lebih keras lagi, maka rantai eskalasi ini bisa menjadi jalan masuk menuju konflik global terbuka. Serangan resmi telah terjadi. Pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara besar-besaran ke 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit, dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk serta bom penghancur bunker buster jenis MOP, Massive Ordnance Penetrator. Presiden Donald Trump menyebut langkah ini sebagai upaya pencegahan demi perdamaian dunia. Namun, publik internasional memandangnya sebagai langkah provokatif yang bisa menjadi pemicu konflik berskala global. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana respons Iran? Dalam pernyataan resminya, Iran mengklaim tidak terjadi kebocoran radioaktif dan situasi masih terkendali. Namun, ketenangan ini dinilai banyak pihak sebagai strategi jangka pendek, bukan tanda menyerah. Iran dikenal memiliki jaringan proksi militer yang kuat di seluruh Timur Tengah. Di Lebanon ada Hezbollah, di Yaman Houthi, di Irak dan Suriah milisi-milisi Syiah yang telah lama berafiliasi dengan Teheran. Jika Iran memilih membalas secara tidak langsung, rudal bisa menghantam pangkalan militer Amerika di kawasan atau langsung ke Israel. Kondisi Israel saat ini sangat rentan. Beberapa waktu terakhir, mereka secara terbuka menyatakan kekurangan sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome dan David Sling akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Ini membuka peluang kerusakan besar jika Iran atau proksinya melancarkan serangan balasan. Di sisi lain, kekuatan besar dunia mulai menunjukkan manuvernya. Rusia sejak awal memperingatkan AS Serikat untuk tidak memprovokasi konflik dan sempat menawarkan diri sebagai mediator. Kini, Rusia berpotensi mengambil langkah lebih ekstrim, baik secara diplomatik, ekonomi, maupun militer. China, sebagai negara dengan kepentingan energi yang besar di Timur Tengah, kemungkinan akan memperkuat poros timur dan mempererat hubungan strategis dengan Iran, Rusia, bahkan Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara sendiri bisa memanfaatkan ketegangan ini untuk melakukan unjuk kekuatan militer di kawasan Asia Timur, memanfaatkan perhatian dunia yang sedang tertuju ke Timur Tengah. Kesimpulannya, serangan ini bukanlah titik akhir, melainkan pembuka dari eskalasi yang lebih luas. Jika Iran benar-benar membalas dan konflik berkembang ke Israel, maka efek domino bisa menjalar ke seluruh kawasan.
Ini bukan lagi konflik dua negara, melainkan krisis global yang berpotensi melibatkan banyak aktor internasional secara langsung atau tidak langsung. Amerika sudah resmi menyerang 3 fasilitas nuklir Iran dan situasi sekarang benar-benar di ujung tanduk. Pertanyaannya, apakah ini akan berhenti di Iran atau akan menjalar jadi konflik dunia? Lihat peta geopolitik saat ini. Laut Merah, Selat Hormuz, dan kawasan Timur Tengah sekarang jadi titik panas dunia. Kalau Iran membalas dengan memblokir Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak global, maka 60% pasokan minyak dunia bisa terganggu. Ini akan langsung bikin dunia panik. Israel kemungkinan akan meningkatkan serangan balasan, padahal mereka sudah kelelahan menghadapi perlawanan dari Gaza dan Lebanon. Sementara itu, Iran punya banyak proksi yang bisa menyerang dari berbagai arah. Negara-negara NATO seperti Inggris dan Prancis kemungkinan besar akan mendukung ISS, minimal secara intelijen dan logistik. Tapi Rusia dan Cina bisa merespon secara tidak langsung, lewat dukungan senjata ke Iran atau langkah diplomatik keras di PBB. Di saat bersamaan, Korea Utara bisa memanfaatkan perhatian dunia yang sedang terfokus ke Timur Tengah untuk mengetes misil balistik mereka, atau bahkan memprovokasi di semenanjung Korea. Sekarang tambah satu skenario menakutkan, senjata nuklir. Trump dalam wawancara sebelumnya mengatakan, kalau pilihannya antara perang atau senjata nuklir, maka kita harus lakukan yang perlu dilakukan. Ini bukan kalimat sembarangan. Jika konflik ini melebar dan negara-negara merasa terancam secara eksistensial, kemungkinan penggunaan nuklir tak lagi mustahil. Jadi kita harus jujur, yes, ini belum perang dunia 3, tapi semua tandanya sudah di depan mata. Tinggal tunggu, siapa yang akan menekan tombol selanjutnya. Perang antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya berdampak pada wilayah Timur Tengah, tetapi juga mengguncang ekonomi global secara keseluruhan. Salah satu dampak paling langsung adalah lonjakan harga minyak dunia. Dengan Iran sebagai salah satu pengendali utama Selat Hormuz, jalur pengiriman sekitar 20% pasokan minyak global. Gangguan di wilayah ini dapat menyebabkan harga minyak melonjak hingga $150 per barel. Kenaikan harga minyak ini akan menekan negara-negara pengimpor besar seperti Jepang, Korea Selatan, India, hingga negara-negara Eropa. Imbasnya, biaya transportasi, energi, dan produksi akan meningkat tajam. Kondisi ini tentu akan memicu inflasi global. Saat energi mahal, harga barang kebutuhan pokok dan logistik ikut terdorong naik. Negara-negara maju pun beresiko mengalami tekanan inflasi ganda yang dapat memaksa bank sentral menaikkan suku bunga, memperparah tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pasar saham global ikut terguncang. Indeks seperti Dow Jones, S&P 500, Nikkei hingga IHSG di Indonesia bisa anjlok karena investor memilih menarik dananya dari pasar beresiko. Selain itu, rantai pasok pangan dan logistik juga terancam terganggu, apalagi jika konflik meluas dan Rusia atau negara-negara lain ikut memberlakukan pembatasan perdagangan. Efek lanjutan bisa menciptakan krisis pangan baru, meneruskan dampak dari pandemi dan perang Ukraina yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, aset-aset aman seperti dolar Amerika, emas, dan Swiss franc akan diburu investor. Namun, hal ini justru bisa memperlemah nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Yang paling berbahaya adalah menurunnya kepercayaan dunia terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik global. Banyak perusahaan multinasional bisa menunda ekspansi atau menahan investasi, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih lambat. Maka jelas, konflik ini bukan hanya persoalan regional, melainkan ancaman nyata terhadap kestabilan ekonomi seluruh dunia. Kalau kamu pikir konflik Amerika-Iran ini jauh dan gak bakal ngaruh ke Indonesia, coba pikir ulang. Dampaknya bisa langsung terasa, bahkan ke dapur kita sendiri. Pertama, harga BBM sangat mungkin naik. Indonesia masih mengandalkan impor minyak, dan jika harga minyak dunia melonjak karena krisis di Selat Hormuz, maka beban subsidi negara bisa membengkak. Pemerintah bisa saja terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, dan ini akan jadi pukulan berat buat masyarakat kelas menengah ke bawah. Kedua, nilai tukar rupiah bisa melemah tajam. Saat konflik global memanas, investor global cenderung kabur dari pasar negara berkembang seperti Indonesia dan lari ke aset aman seperti dolar Amerika atau emas.
Ini bikin rupiah tertekan dan otomatis membuat barang-barang impor makin mahal, dari komponen elektronik, obat-obatan, sampai bahan baku industri. Akibatnya, industri dalam negeri juga ikut tertekan. Lalu, yang tidak kalah serius, ada risiko PHK massal. Kalau biaya produksi naik karena BBM dan bahan baku mahal, banyak perusahaan bisa mulai mengurangi produksi, bahkan menutup sebagian operasionalnya. Ini tentu berdampak ke lapangan kerja, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi. Dan seperti efek domino, harga sembako pun bisa ikut naik. Biaya distribusi mahal, produksi terganggu, akhirnya masyarakat bawah yang paling merasakan. Terakhir, pasar keuangan Indonesia juga bisa terguncang. Indeks saham berpotensi jatuh dan investasi asing bisa tertahan. Investor cenderung wait and see di tengah ketidakpastian global. Kalau ini berlangsung lama, ekonomi nasional bisa melambat bahkan masuk fase krisis mini. Jadi, jangan anggap ini cuma urusan luar negeri. Ini real dan bisa berdampak langsung ke hidup kita, ke dompet, ke pekerjaan, bahkan ke harga beras yang kita makan tiap hari. Ini mungkin terdengar seperti teori konspirasi, tapi mari kita lihat faktanya dan logikanya. Ada pergeseran besar-besaran dari para miliarder dunia, orang-orang seperti Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, bahkan para investor besar di sektor keuangan global yang tiba-tiba mulai mengakumulasi aset di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Bill Gates misalnya, tercatat sebagai pemilik lahan pertanian pribadi terbesar di Amerika Serikat. Jeff Bezos membeli ratusan ribu hektar lahan di Amerika Selatan. Investor kelas dunia pun mulai membeli perusahaan pupuk, benih, hingga distribusi pangan. Bahkan investasi ke tambang dan air bersih meningkat tajam. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak lagi terlalu fokus di sektor teknologi seperti dulu? Kenapa sekarang mulai berbondong-bondong berinvestasi di sektor yang dulu dianggap tradisional? Bisa jadi, dan ini masuk akal, para elit global ini sudah membaca tanda-tanda zaman. Mereka tahu bahwa jika perang global pecah, hal paling penting bukan teknologi, tapi survival, pangan, energi, dan air. Mereka mungkin sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan disrupsi global, mulai dari perang, krisis energi, gangguan rantai pasok, hingga potensi kelangkaan makanan. Dan pergeseran ini terjadi jauh sebelum konflik Iran-Israel memanas atau Amerika Serikat resmi menyerang fasilitas nuklir Iran. Lalu ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Jika para elit dunia saja mulai fokus mengamankan sumber daya dasar untuk bertahan hidup, apa yang harus kita, masyarakat biasa, lakukan? Apakah kita sudah cukup siap jika krisis global benar-benar meledak? Hari ini, dunia berubah. Serangan resmi Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran bukan lagi sekadar isu luar negeri. Ini adalah pemicu dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika rudal diluncurkan, ekonomi dunia terguncang. Ketika pemimpin dunia mulai saling ancam, rantai pasok global bisa runtuh kapan saja. Bagi Indonesia, ini bukan cuma berita luar negeri. Harga BBM, nilai tukar rupiah, harga sembako, hingga lapangan kerja kita semua bisa terdampak langsung. Krisis global bukan lagi soal jika, tapi kapan. Dan ketika para elit dunia sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun lebih awal, mengamankan sumber daya vital seperti lahan pangan, air bersih, dan logistik, pertanyaannya sekarang adalah, kita mau terus jadi penonton atau mulai sadar dan bersiap? Perang Dunia Ketiga mungkin belum resmi diumumkan, tapi tanda-tandanya sudah ada di depan mata.